Inilah kisah Sufi Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah Sufi pertama yang banyak menonjolkan konsep marifat. Nama lengkapnya adalah Abu al-Faid Saubah bin Ibrahim al-Misri. Ia dilahirkan di Ikhmim, dataran tinggi Mesir, pada tahun 180 Hijriah 796 Masehi, dan wafat pada tahun 246 Hijriah 856 Masehi. Julukan Zunnun diberikan kepadanya sehubungan dengan berbagai kekeramatan yang diberikan Allah kepadanya. Di antaranya ia pernah mengeluarkan anak dari perut buaya di Sungai Nil dalam keadaan selamat atas permintaan ibu dari anak tersebut. Dalam kisah lain disebutkan suatu ketika Zunnun menumpang sebuah kapal saudagar kaya. Tiba-tiba saudagar itu kehilangan permata yang amat berharga. Zunnun dituduh mencurinya. Zunnun disiksa dan dianiaya serta dipaksa untuk mengembalikan permata yang hilang itu. Dalam keadaan tersiksa dan teraniaya itu, ia menengadahkan kepalanya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu." Mendadak muncullah ribuan ekor ikan nun ke permukaan air mendekati kapal sambil membawa permata yang lebih besar dan indah di mulut masing-masing ikan. Zunnun lalu mengambil salah satu permata dan menyerahkannya ke saudagar tersebut. Sejak peristiwa aneh itu, ia digelari Zunnun, artinya yang empunya ikan nun. Riwayat hidup Zunnun al-Misri tidak banyak diketahui, namun riwayatnya sebagai seorang sufi banyak dibicarakan. Zunnun dalam perjalanan hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia pernah menjelajahi berbagai daerah di Mesir, Makkah, Hijaz, Syria, pegunungan Libanon, Antioquia, dan lembah Kanaan. Hal ini memungkinkan baginya untuk memperoleh pengalaman yang banyak dan mendalami sejumlah ilmu. Beliau pernah belajar pada Imam Malik bin Anas di Madinah, dan sering bertemu dengan Ahmad bin Hambal, Ma'ruf al-Kahi, Siri al-Sakati dan Bisri al-Hafi. Semuanya adalah tokoh-tokoh tasawuf terkemuka pada zaman itu. Adapun yang pernah mengambil riwayat darinya adalah Al-Hasan ibnu Mushib an-Nahai. Sedangkan gurunya di bidang tasawuf adalah Syarkam al-Abde atau Israfil al-Maghribi sehingga memungkinkan baginya untuk menjadi seorang yang alim, baik dalam ilmu syariat maupun tasawuf. Zunnun al-Misri adalah orang pertama yang memberikan tafsiran tentang isyarat-isyarat tasawuf, walaupun ada sejumlah guru sufi sebelum Zunnun. Ia orang pertama Mesir yang berbicara tentang makamat dan ahwal, orang yang pertama memberikan definisi tentang tauhid dengan pengertian bercorak sufistik. Ia mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran tasawuf. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau sejumlah penulis menyebutnya sebagai salah seorang peletak dasar-dasar tasawuf di dunia Islam. Al-Marifat menurut Zunnun al-Misri. Sebagaimana diketahui bahwa Zunnun al-Misri adalah pelopor paham Al-Marifat. Walaupun paham marifat sudah dikenal di kalangan sufi, tetapi Zunnun al-Misri lah yang lebih menekankan paham ini dalam tasawuf. Penilaian ini tidaklah berlebihan karena berdasarkan riwayat Al-Katfi dan Al-Masudi yang kemudian dianalisis oleh Nicholson dan Abdul Qadir. Dalam Falsafah As-Sufiyah fi al-Islam disimpulkan bahwa Zunnun al-Misri berhasil memperkenalkan corak baru tentang al-marifat dalam bidang sufisme Islam. Keberhasilan itu ditandai dengan 1. Zunnun al-Misri membedakan antara al-marifat sufiyah yaitu melaksanakan kegiatan sufi menggunakan pendekatan qalb atau hati dan marifat akliyah yaitu menggunakan pendekatan akal. 2. Al-marifat menurut Zunnun al-Misri sebenarnya adalah musyahadah al-qalbiyah sebab marifat merupakan fitrah dalam hati manusia sejak zaman azali. 3. Teori-teori al-marifat Zunnun al-Misri menyerupai gnosisme ala Neoplatonik. Teori ini dianggap sebagai jembatan teori-teori wahdat syuhud dan itihad. Oleh karena itu dialah orang yang pertama memasukkan unsur falsafah ke dalam tasawuf. Teori ini pada mulanya sulit diterima oleh kalangan teolog sehingga Zunnun al-Misri dianggap sebagai seorang zindik. Oleh karena itu ia ditangkap oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Abbasiyah yang memerintah tahun 232 Hijriah, 847 Masehi sampai 247 Hijriah, 861 Masehi, namun akhirnya dibebaskan. Fenomena ini wajar karena kita temui pandangan al-marifatnya yang pada mulanya cenderung antitesis terhadap akliyah dan kalam. Berikut ini adalah pandangannya tentang al-marifat. 1. Sesungguhnya al-marifat yang hakiki adalah bukan ilmu tentang keesaan Tuhan sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang mukmin. Ia juga bukan ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim, mutakalimin, dan ahli balagah. Akan tetapi ia adalah marifat terhadap Tuhan yang khusus dimiliki para wali Allah,
sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya, maka terbukalah hatinya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hamba yang lain. 2. Al-Marifat yang ia pahami adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya Al-Marifat yang murni, seperti matahari tak dapat dilihat, kecuali dengan cahayanya. Senantiasa salah seorang hamba mendekat kepada Allah sehingga terasa hilang dirinya, lebur, fana, dalam kekuasaannya. Mereka merasa hamba, bicara dengan ilmu yang telah diletakkan oleh Allah pada lidah mereka, melihat dengan penglihatan Allah, dan berbuat dengan perbuatan Allah. Kedua ungkapan di atas menjelaskan bahwa marifat kepada Allah tidak dapat ditempuh melalui pendekatan akal dan pembuktian-pembuktian, tetapi dengan jalan marifat batin, yakni Tuhan menyinari hati manusia dan menjaganya dari ketercematan, sehingga semua yang ada di dunia ini tidak mempunyai arti lagi. Melalui pendekatan ini manusia perlahan-lahan terangkat ke atas sifat-sifatnya yang rendah dan selanjutnya menyandang sifat-sifat yang luhur seperti yang dimiliki Tuhan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang nantinya diteruskan dan dikembangkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid sampai Al-Ghazali. Menurut Abu Bakar Al-Kalabasi, wafat 380 Hijriah, 990 Masehi, dalam bukunya Al-Ta'aruf li Mazahib Al-Tasawuf, pengenalan terhadap mazhab-mazhab tasawuf, Zunnun Al-Misri telah sampai kepada tingkatan marifat, yaitu tingkatan makam stasiun tertinggi dalam tasawuf, setelah melewati makam taubat, suhud, fakir, sabar, tawakal, rida, dan cinta, mahabbah. Marifat adalah mengetahui Tuhan dengan sanubari. Dalam buku itu disebutkan bahwa suatu hari Zunnun Al-Misri ditanya tentang cara memperoleh marifat, ia menjawab, Arafu Rabi bi Rabi walau la Rabi lama, Arafu Rabi, aku mengenal Tuhan karena Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tidak akan mengetahui Tuhan. Kata-kata Zunnun Al-Misri ini sangat populer dalam ilmu tasawuf. Menurut Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Kusyairi, Zunnun Al-Misri mengakui bahwa marifat yang diperolehnya bukan semata-mata hasil usahanya sebagai sufi, melainkan lebih merupakan anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada dirinya. Zunnun Al-Misri membagi pengetahuan tentang Tuhan menjadi 3 bagian yaitu 1. Pengetahuan untuk seluruh muslim. 2. Pengetahuan khusus untuk para filosof dan ulama. 3. Pengetahuan khusus untuk para wali Allah. Menurut Harun Nasution, jenis pengetahuan yang pertama dan kedua belum dimasukkan dalam kategori pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Keduanya belum disebut dengan al-marifat, tetapi disebut dengan ilmu. Adapun jenis pengetahuan yang ketiga baru disebut dengan al-marifat. Dari ketiga macam pengetahuan Tuhan di atas, jelaslah bahwa pengetahuan tingkat aulia, para wali, adalah yang paling tinggi tingkatannya karena mereka mencapai tingkatan musyahadah. Para ulama dan filosof tidak mampu mencapai makam ini, sebab mereka masih menggunakan akal untuk mengetahui Tuhan, sedangkan akal itu sendiri mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Zunnun Al-Misri mempunyai sistematika tersendiri dalam perjalanan rohaninya menuju tingkat marifat. Dari teks-teks ajarannya, Abu Hamid Mahmud mencoba menggambarkan tarikahnya sebagai berikut. 1. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengenal jalan menuju Allah dan tidak ada usaha untuk mengenalnya. 2. Jalan itu ada 2 macam, yaitu tarik al-inaba ialah jalan yang dimulai dengan meminta cara ikhlas dan benar, dan tarik al-ihtiba, jalan ini tidak mensyaratkan apa-apa pada seseorang, jalan ini urusan Allah semata. 3. Di sisi lain Zunnun Al-Misri mengatakan manusia itu terdiri dari 2 macam, yaitu dari dan wasil. Dari adalah orang yang menuju jalan iman, sedangkan wasil adalah yang berjalan di atas kekuatan al-marifat. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa pada garis besarnya terdapat 2 jalan yang ditempuh Zunnun Al-Misri dalam mendekati Tuhan, yaitu tarikah yang biasa ditempuh oleh para ahli sufi melalui makamat yang dilakukan secara sistematis dan ketat mulai tobat. Adapun tarikah yang kedua yaitu ijtiba bersifat personal. Untuk jalan tarikah, Zunnun Al-Misri menceritakan secara lebih rinci tahapan-tahapan situasi batin yang hendak menuju tingkat arif ahli marifat yaitu, iman, khauf, ta'ah, raja, al-mahabbah, syauq, uns, tumaninah, dan naim. Di samping menggunakan tarikah seperti ini, ia juga menempuh perjalanan sufinya melalui makamat tertentu yang intinya dimulai dari taubat, wara, zuhud, tawakal, rida, al-marifat, sampai mahabbah. Menurut Zunnun Al-Misri, sebelum ia sampai pada makam al-marifat, dia melihat Tuhan melalui tanda-tanda kebesarannya yang terdapat di alam semesta. Suatu ungkapan puisinya adalah sebagai berikut. Ya Rob,
Aku mengenalmu melalui bukti-bukti karyamu dan tindakanmu dengan ridaku dengan semangat engkau dalam kecintaanmu, dengan kesentosaan dan niat teguh. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Zunnun al-Misri adalah seorang sufi besar, bapak paham al-marifat dalam terminologi sufisme karena keberhasilannya dalam menampilkan corak baru kehidupan sufistik, yang lebih menekankan pendekatan al-marifat kolbiyah daripada al-marifat akliyah. Inti ajaran al-marifat adalah mengetahui dan melihat Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari sempat melihatnya tanpa penghalang. Pengetahuan inti adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Makamat dan ahwal menurut Zunnun al-Misri. Makamat dan ahwal adalah dua hal yang senantiasa dialami oleh orang yang menjalani tasawuf sebelum mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang pertama berupa tahapan perjalanan, dan yang kedua berupa keadaan. 1. Makamat. Makamat dalam ilmu tasawuf mengandung arti kedudukan hamba dalam pandangan Allah, menurut apa yang diusahakan berupa latihan. Jika seseorang belum memenuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat suatu makam, ia tidak boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makam dijalani oleh seorang tasawuf melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukan sebuah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Menurut Zunnun al-Misri, makam ini dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda, simbol-simbol, dan amalannya. Oleh karena itu keberhasilannya itu merupakan penilaian yang berasal dari Allah, mencerminkan kedudukan seorang tasawuf di hadapan Allah. Selanjutnya dalam Dairat al-Marifat al-Islamiyah diterangkan tentang simbol-simbol as-Zuhud menurut Zunnun al-Misri, yaitu sedikit cita-cita, mencintai kefakiran, memiliki rasa cukup yang disertai kesabaran. Sedangkan masalah tobat ia membedakan atas 3 tingkatan, yaitu 1. Orang yang bertobat dari dosa dan keburukannya. 2. Orang yang bertobat dari kelalaian dan kealfaan mengingat Tuhan. 3. Orang yang bertobat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Keterangan Zunnun al-Misri tentang makam as-Sober dikemukakan dalam bentuk kepingan dialog dari sebuah riwayat. Suatu ketika ia menjenguk seorang yang sakit. Tatkala orang itu berbicara dengan Zunnun, tidak termasuk cinta yang benar orang yang tidak sabar dalam menghadapi Tuhan. Orang itu kemudian mengatakan, tidak benar pula cintanya orang yang merasakan kenikmatan dari suatu cobaan. Petikan dialog di atas mengisyaratkan bahwa Zunnun berbicara dengan orang yang juga mengerti dunia sufisme. Selanjutnya pengertian tawakal menurut Zunnun al-Misri adalah berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya kekuatan, intinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, disertai perasaan tidak memiliki kekuatan. Dan rida menurut pendapatnya ialah kegembiraan hati karena berlakunya ketentuan Tuhan. 2. Ahwal. Dalam kitab Istilahat As-Sufiyah, ahwal dijelaskan sebagai pemberian yang tercurah pada seseorang dari Tuhannya, baik dari sebuah amal soleh yang menyucikan jiwa, menjernihkan hati maupun datang dari Tuhan sebagai pemberian semata. Atau dengan kata lain ahwal adalah pemberian yang berasal dari Tuhan kepada hambanya yang dikehendaki. Pemberian itu ada kalanya diberikan kepada orang yang berusaha ke arah itu dan ada kalanya tanpa melalui usaha. Menurut Zunnun al-Misri, setiap makam mempunyai permulaan dan akhir. Di antara keduanya terdapat aneka ahwal. Setiap makam mempunyai simbol, dan setiap hal ditunjuk oleh isyarat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa makam dirangsung lebih lama dari ahwal. Makam bersifat tetap, dan ahwal silih berganti, datang dan pergi. Kesimpulan. 1. Zunnun al-Misri adalah seorang tasawuf pertama yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap isyarat-isyarat tasawuf. Ia juga orang pertama yang berbicara tentang makamat dan ahwal, orang pertama yang memberikan definisi tentang tauhid dengan pengertian yang bercorak sufistik. 2. Al-Marifat menurut pandangan Zunnun al-Misri adalah al-Marifat terhadap keesaan Allah yang khusus dimiliki para wali Allah, sebab mereka adalah orang yang menyaksikan Allah dengan mata hatinya, maka terbukalah hatinya apa yang tidak dibukakan untuk hamba-hambanya yang lain. 3. Makamat adalah kedudukan hamba dalam pandangan Allah. Makam ini menurut Zunnun al-Misri dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda, simbol-simbol, dan amalannya. 4. Ahwal adalah sifat dan keadaan sesuatu. Menurut Zunnun al-Misri setiap makam mempunyai permulaan dan akhir. Di antara keduanya terdapat ahwal. Setiap makam memiliki simbol dan setiap ahwal ditunjuk oleh isyarat. Zunnun al-Misri ialah seorang sufi besar dari Mesir, dia seorang ahli kimia dan fisika dan dia juga seorang sufi yang pertama kali menganalisis marifah secara konsepsional. Nama Zunnun mempunyai makna tersendiri,
yaitu arti dari namanya adalah, seseorang yang mempunyai huruf Nun dari Mesir. Huruf Nun ini mempunyai makna tersendiri pula bahwa huruf Nun adalah sebuah simbol yang mempunyai makna spiritual power. Huruf Nun dimaknai sebagai relasi antara Tuhan dan hambanya, di mana huruf Nun ini mempunyai sebuah titik di tengah dan garis yang melingkarinya. Simbol tersebut dimaknai sebagai sebuah roda kehidupan yang mempunyai titik tujuan sebagai asal, awal dan titik sentral dari kehidupan. Kaum Sufi juga memaknai simbol ini sebagai simbol kesadaran dalam kehidupannya. Begitu pula dengan Zunnun al-Misri, dia mengetahui dan sadar akan makna dari simbol yang dimilikinya apalagi sebagai nama dari dirinya sendiri. Yang kemudian makna dari namanya itu membawanya serta mendorongnya untuk menjadi seorang Sufi yang ikhlas dan tunduk kepada Allah. Dia sadar bahwasanya setiap kehidupannya akan berawal dan berujung kepada sebuah titik sentral, yaitu sebuah titik sentral pada huruf Nun tersebut, dan titik sentral itu dimaknai sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana titik sentral tersebut adalah yang awal dan yang akhir. Sebagaimana firman Allah, Huwa al-awalu wa al-akhiru wal syahiru wa al-batinu wa huwa bikulli syai'in alimun. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Jadi bisa kita sebut bahwa makna ayat tersebut sangat erat hubungannya dengan huruf Nun yang menjadi sebuah simbol sebagai sentral dari kehidupan, dan titik sentral tersebut adalah sesuatu yang awal dan yang akhir. Selain itu huruf Nun juga mempunyai makna yang sangat besar, sampai-sampai Allah pun bersumpah setelah mengatakan huruf Nun ini, dalam firman Allah. Nun wa al-qalami wa ma yasturuna. Artinya, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Dari uraian di atas, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya sebuah nama itu mempunyai sebuah arti dalam perjalanan hidup kita. Begitu pula dengan Zunnun al-Misri yang tidak semena-mena dalam pemberian nama akan tetapi dia menjadi seorang Sufi yang sangat dikagumi di masanya. Dan itulah yang hanya dapat penulis sampaikan tentang seorang yang bernama Zunnun al-Misri. Konsep Marifah Zunnun al-Misri. Setelah memaparkan sekelumit makna dari nama Zunnun al-Misri, maka di bawah ini penulis akan menyampaikan sedikit tentang konsep Marifah Zunnun al-Misri. Konsep Marifah Zunnun tidak bisa lepas dengan makna yang ia dapati dari namanya itu karena namanya itu menunjukkan sebuah kepemilikan dan penguasaan terhadap makna dari huruf tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf Nun yang menjadi sentral kehidupan di dunia ini, maka untuk mencapai sentral tersebut manusia juga harus memakai sentral dari diri manusia untuk bertemu dengan sentral kehidupan ini. Sentral yang disebut di atas adalah kolbu, di mana kolbu ini adalah sentral dari manusia dan untuk bertemu dengan sentral yang hakiki maka manusia harus mengoptimalkan sentralnya supaya sampai kepada sentral yang hakiki. Mengapa kolbu atau hati disebut sebagai sebuah sentral? Karena pada kolbu ini berkumpul seluruh kelakuan dan tindakan manusia. Maka menurut Zunnun yang biasa dilakukan oleh hati tersebut adalah emosi, dekat, sahabat, cinta, mengenal, penyingkapan, menyaksikan, al-ittihad, al-hulul, wahdatul wujud, dan wujudiyah. Ada sebuah perbedaan pengertian yang dimaksud oleh Zunnun dengan penyingkapan. Perbedaan ini dibagi kepada 3 bagian, yaitu al-mukasyafah, inkisyaf, dan al-kasisyaf. Yang dimaksud dengan al-mukasyafah adalah saling keterbukaan di mana seorang hamba yang meminta dan Allah yang memberi. Inkisyaf adalah penyingkapan atau keterbukaan Allah sebagai karunia kepada hambanya dan seorang hamba hanya menerima saja, tidak dengan meminta. Di mana pada bagian ini keterbukaan hanya diartikan sebagai karunia Allah dan manusia tidak meminta untuk keterbukaan tersebut. Al-Kasyaf, pada hal ini tidak menggambarkan proses tentang bagaimana keterbukaannya akan tetapi adanya sebuah pengalaman keterbukaan. Pada penjelasan di atas disebutkan bahwasanya sentral kehidupan hanya bisa dirasakan oleh sentral manusia, yaitu di mana hati manusia bisa merasakan keterbukaan dengan Allah hanya dengan penglihatan hati yang menjadi sentral kehidupan manusia. Menurut Zunnun hati juga tidak serta-merta bisa melihat Allah karena hati yang paling dalamlah yang bisa sampai melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita langsung kepada hati yang dalam, maka akan disebutkan beberapa lapisan hati yang harus dilalui seseorang sebelum bisa marifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lapisan-lapisan tersebut adalah as-sudur, al-qulub, ad-damair, al-fuaid, as-sir, sir al-asrar, dan basyirah. Yang dimaksud dengan as-sudur hati yang paling luar,
Pada fase ini hati mengalami penyempitan dan perluasan, dia tidak bisa konsisten dalam pendiriannya, masih tergoncang dan belum istiqomah. Setelah lulus atau berhasil dalam tahapan ini, maka akan masuk lebih dalam lagi kepada tahapan yang kedua, yaitu al-qulub. Setelah masuk kepada tahapan ini, maka hati seseorang tersebut akan kokoh dan lebih istiqomah dalam pendiriannya. Selain itu, orang yang sudah sampai pada tahap ini maka dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Kemudian setelah lapisan kedua ini berhasil dan tetap konsisten dengan keduanya, yaitu tahap pertama dan kedua, maka tahap selanjutnya adalah ad-domair, yaitu di mana bagian ini juga disebut sebagai bagian terdalam pada tahapan kolbu. Dia menyimpan dan menempatkan cahaya kolbu. Kalau dia sudah sampai pada tahap ini, maka dia akan memiliki kepekaan atau biasa disebut dengan indera keenam. Setelah tahap ini maka selanjutnya adalah al-fuaid. Pada tahapan ini orang sudah separuh perjalanan untuk menggapai puncak marifah. Jika seseorang sudah sampai tingkatan ini maka orang tersebut tidak akan bisa dibohongi atas apa yang dia lihat atau rasakan. Kemudian tahap selanjutnya as-sir dan sir al-asrar. Tahapan ini adalah tahapan yang hampir mendekati kesempurnaan dan mencapai marifah. Tahapan ini adalah proses untuk mempersiapkan diri kepada tahapan akhir, maka tahapan terakhir, yaitu ketika setiap tahapan tetap terjaga dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, maka sampailah pada tahapan basyirah, yaitu tahapan akhir yang bisa menyampaikan manusia untuk bisa melihat dan merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini disebut dengan marifah. Menurut Zunnun, marifah itu bisa diklasifikasikan kepada 3 bagian, yaitu, pertama, marifah tauhid sebagai marifahnya orang awam. Kedua, al-burhan wa al-istidlal yang merupakan marifahnya mutakalimin dan para filosof, yaitu pengetahuan tentang Tuhan melalui pemikiran dan pembuktian akal. Dan ketiga, marifah para wali, yaitu pengetahuan dan pengenalan tentang Tuhan melalui sifat dan keesaan Tuhan. Dengan demikian, apabila dilihat dari sisi epistemologi, ada 3 metode marifah yang berbeda, yakni metode transmisi, metode akal budi, dan metode ketersingkapan langsung. Marifah awam lebih bersifat penerimaan dan kepatuhan semata tanpa dibarengi argumentasi, sedangkan marifah mutakalimin dan filosof adalah pemahaman yang sifatnya rasional melalui berpikir spekulatif. Lain halnya dengan marifah para sufi atau aulia, adalah penangkapan dan penghayatan langsung terhadap objek sehingga ia merasakan dan melihat objek itu. Dan di sini Zunnun menegaskan bahwasanya marifah itu sepenuhnya adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan menurut Zunnun bahwasanya kalau kita ingin sampai pada tingkat marifah, maka kita harus melaluinya setahap demi setahap dan dilakukan dengan kesungguhan dan keseriusan. Dan dia juga mengatakan bahwasanya adanya perbedaan marifah kepada Allah yang disebabkan oleh kemampuan dan kesadaran dia sebagai makhluk. Marifah juga sepenuhnya diberikan oleh Allah atas karunia-Nya dan kasih sayang-Nya. Maka seorang hamba tidak akan sampai pada tingkat marifah tanpa usaha dan anugerah serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri mempunyai seorang anak perempuan yang sangat saleh. Ketika putrinya masih sangat muda, dia bersama bapaknya ke laut dan menjala ikan. Zunnun masuk ke air, dan putrinya menunggu di bibir pantai. Setelah beberapa lama menebar jala, tak satupun ikan yang dapat, namun pada akhirnya, dia mendapatkan ikan besar yang tersangkut di jalannya. Ketika Zunnun siap memasukkan ikan hasil tangkapannya itu ke dalam wadah ikan, putrinya segera mengambil ikan itu dan melepaskannya kembali ke dalam air laut. Ikan itu berenang menjauh ke tengah laut. Zunnun kaget dan bertanya pada putrinya, "Mengapa engkau membuang ikan hasil tangkapan kita?" "Aku menyaksikan ikan itu tengah menggerakkan mulutnya. Aku lihat dia sedang berzikir dan menyebut nama Allah. Aku tidak mau memakan makhluk yang berzikir kepada Allah," jawab anaknya. Putri Zunnun memegang tangan bapaknya seraya berkata, "Bersabarlah, Bapak. Kita seharusnya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Dia akan memberi rizki kepada kita." Mereka berdua kemudian salat di tepi pantai dan tawakal kepada Allah. Hingga sore hari, akhirnya mereka pulang ke rumah. Setelah sholat Isya, tempat makan mereka penuh dengan makanan. Makanan itu dikirim oleh Allah untuk mereka. Setiap hari, selama lebih dari 11 tahun. Sampai pada suatu hari ketika anaknya meninggal dunia, mendahului bapaknya, saat itu pula, makanan itu sudah tidak ada lagi di tempat makanan. Dia akhirnya sadar bahwa, kesabaran anaknya itu membuahkan kasih sayang Allah padanya. Kunci kesabaran di sini adalah berserah pada kuasa Allah,
tak ada yang akan kelaparan dan mati di dunia secara sia-sia. Allah akan memberikan rizki pada semua manusia, bahkan dengan tawakal, sabar dan berserah diri pada Allah, Dia tidak akan membiarkan hambanya terlantar dan menderita. Dalam suasana krisis seperti ini, harapan dan usaha perlu diseimbangkan. Sabar tidak membuat manusia malas-malasan dan hanya berserah diri, namun sabar adalah benteng untuk menahan diri menghabiskan isi bumi dengan serakah. Semua harus berusaha dan berupaya agar dapat melanjutkan hidup dan kuat terhadap apa yang terjadi. Pemuda yang berjalan di atas air. Di antara cerita yang diriwayatkan mengenai para kekasih Allah atau wali Allah adalah cerita yang diberitakan oleh Sin Nun rahimahullah. Sekali peristiwa, saya bercadang untuk pergi ke seberang laut untuk mencari suatu barang yang saya perlukannya dari sana. Saya pun menempah suatu tempat di sebuah kapal. Bila tiba waktu itu akan berangkat, saya lihat penumpang-penumpangnya yang menaiki terlalu banyak sekali bilangannya, yang kebanyakannya datang dari tempat yang jauh, sehingga kapal itu penuh sesak dengan penumpang. Saya terus mengamati wajah-wajah penumpang itu, dan saya lihat di antaranya ada seorang pemuda yang sangat kacak rupanya, wajahnya bersinar cahaya, dan dia duduk di tempatnya dalam keadaan tenang sekali, tidak seperti penumpang-penumpang lain, terus mundar-mandir di atas kapal itu. Udara di atas kapal itu agak panas, meskipun angin laut bertiupan, sekali panasnya datang dari sebab terlalu banyak penumpang yang berhimpit-himpitan di antara satu dengan yang lain. Pada mulanya kapal itu belayar dengan lancar sekali, karena barangkali lautnya tenang tidak bergelombang, dan langit pun tidak bertiup kencang, kecuali sekali-kali saja, dan kalau ada pun hanya ombak-ombak kecil biasa dihadapinya. Dalam keadaan yang begitu tenang di atas kapal itu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suatu pemberitahuan umum yang mengatakan bahwa nahoda kapal itu telah kehilangan suatu barang yang sangat berharga, dan hendaklah semua penumpang-penumpang kapal duduk di tempat masing-masing. Erana sustu penggeledahan akan dijalankan tidak lama lagi untuk mencari barang yang hilang itu. Kini penumpang-penumpang kapal kecoh berbicara antara satu dengan yang lain mengenai barang yang hilang itu. Masing-masing coba mengeluarkan pendapat bagaimana barang itu boleh hilang. Saya sendiri merasa heran bagaimana barang nahoda itu boleh hilang. Apakah dicuri orang? Ataupun barangkali keciciran kerana manusia di atas kapal itu terlalu banyak. Sebentar lagi nahoda kapal mengumumkan, semua penumpang hendaklah berada di tempatnya. Sekarang kami akan memulai penggeledahan. Penggeledahan pun dimulakan oleh beberapa orang pegawai kapal itu. Penumpang-penumpang itu semuanya ribut, baik lelaki maupun wanitanya. Mereka digeledah satu-satu cukup parinya. Begitu pula tempat tidur mereka dibentangkan dan diraba, kalau-kalau barang itu disembunyikan di celah-celahnya. Namun barang itu masih belum diketemui lagi. Akhirnya sampailah giliran tempat si pemuda tampan untuk digeledah. Pada mulanya pemuda itu duduk di tempatnya dengan tenang sekali, tetapi oleh karena dia orang yang terakhir yang diperiksa, maka muka-muka orang ramai seolah-olah mengancam memerhatikannya. Mungkin ada orang yang mengatakan di dalam hatinya, barangkali pemuda inilah yang mencuri barang itu. Apabila pemuda itu dikasari oleh pegawai-pegawai kapal itu dalam pemeriksaannya lalu dia melompat ke tepi seraya memprotes, "Saya bukan pencuri, kenapa saya dilakukan begitu kasar?" Lantaran pemuda itulah satu-satunya orang yang membantah, maka disangka pegawai-pegawai kapal itu dialah pencuri barang itu. Mereka mau menangkapnya, maka pemuda itu pun meronta lalu menerjunkan diri ke muka laut. Orang ramai menyerbu ke pinggir kapal hendak melihat pemuda yang terjun ke dalam laut itu. Yang mengherankan bahwa pemuda itu tidak tenggelam, malah dia duduk di muka laut itu, sebagaimana dia duduk di atas kerusa dan tidak tenggelam. Pemuda itu lalu berkata dengan suara yang keras, "Ya Tuhanku, mereka sekalian menuduhku sebagai pencuri. Demi zatmu, wahai Tuhan pembela orang yang teraniaya, perintahkanlah kiranya semua ikan-ikan di laut ini supaya timbul dan membawa di mulutnya permata-permata yang berharga." Penumpang-penumpang terus merenungkan pandangannya ke laut sekitar kapal itu ingin melihat jika benar ikan-ikan itu akan timbul membawa di mulutnya permata-permata yang berharga. Saya juga ikut sama memerhatikan permukaan air itu. Memang benar, dengan kuasa Allah, permintaan pemuda itu dikabulkan Tuhan. Timbul di sekitar kapal itu beribu-ribu ikan dan kelihatan di mulut-mulutnya batu-batu putih dan merah berkilauan cahayanya, hingga membuat mata-mata yang memandangnya silau karenanya. Semua orang di situ bersorak menepuk tangan kepada pemuda itu. Saya terus tercengang, tidak dapat berkata apa-apa pun. Nahoda kapal dan pegawai kapal itu bingung, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya.
Apakah kamu masih menuduhku mencuri? Padahal perbendaharaan Allah ada di tanganku, jika aku mau boleh aku ambil. Pemuda itu kemudiannya memerintahkan ikan-ikan itu supaya kembali ke tempatnya, maka tenggelamlah semuanya semula ikan-ikan tadi, dan orang-orang di atas kapal itu terus bersorak lagi. Pemuda itu lalu berdiri di atas air itu, kemudian berjalan di atasnya secepat kilat sementara lisannya terus mengucapkan, Surah Al-Fatihah ayat 4. Hanya kepada Mula aku menyembah, dan hanya kepadamu pula aku meminta bantuan. Dia terus menjauhi kami, sehingga hilang dari pandangan kami. Saya sama sekali tidak menduga, bahwa pemuda ini kemungkinan sekali termasuk ke dalam golongan ahli Allah, yang pernah diterangkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi. Akan tetap ada dalam umatku sebanyak 30 orang lelaki, hati-hati mereka sepadan dengan hati Nabi Allah Ibrahim, setiap mati seorang di antara mereka, diganti Allah seorang lain di tempatnya. Tukang emaslah yang tahu harga emas. Seorang pemuda mendatangi Zunnun dan bertanya, Guru, saya tak mengerti mengapa orang seperti Anda mesti berpakaian apa adanya, amat sangat sederhana. Bukankah di masa seperti ini berpakaian sebaik-baiknya amat perlu, bukan hanya untuk penampilan melainkan juga untuk banyak tujuan lain. Sang sufi hanya tersenyum. Ia lalu melepaskan cincin dari salah satu jarinya, lalu berkata, Sobat muda, akan kujawab pertanyaanmu, tetapi lebih dahulu lakukan satu hal untukku. Ambillah cincin ini dan bawalah ke pasar di seberang sana. Bisakah kamu menjualnya seharga 1 keping emas? Melihat cincin Zunnun yang kotor, pemuda tadi merasa ragu, 1 keping emas. Saya tidak yakin cincin ini bisa dijual seharga itu. Cobalah dulu, sobat muda. Siapa tahu kamu berhasil. Pemuda itu pun bergegas ke pasar. Ia menawarkan cincin itu kepada pedagang kain, pedagang sayur, penjual daging dan ikan, serta kepada yang lainnya. Ternyata, tak seorang pun berani membeli seharga 1 keping emas. Mereka menawarnya hanya 1 keping perak. Tentu saja, pemuda itu tak berani menjualnya dengan harga 1 keping perak. Ia kembali ke padepokan Zunnun dan melapor, Guru, tak seorang pun berani menawar lebih dari 1 keping perak. Zunnun, sambil tetap tersenyum arif, berkata, sekarang pergilah kamu ke toko emas di belakang jalan ini. Coba perlihatkan kepada pemilik toko atau tukang emas di sana. Jangan buka harga, dengarkan saja bagaimana ia memberikan penilaian. Pemuda itu pun pergi ke toko emas yang dimaksud. Ia kembali kepada Zunnun dengan raut wajah yang lain. Ia kemudian melapor, Guru, ternyata para pedagang di pasar tidak tahu nilai sesungguhnya dari cincin ini. Pedagang emas menawarnya dengan harga 1000 keping emas. Rupanya nilai cincin ini 1000 kali lebih tinggi daripada yang ditawar oleh para pedagang di pasar. Zunnun tersenyum simpul sambil berujar lirih, itulah jawaban atas pertanyaanmu tadi sobat muda. Seseorang tak bisa dinilai dari pakaiannya. Hanya, para pedagang sayur, ikan dan daging di pasar, yang menilai demikian. Namun tidak bagi pedagang emas. Emas dan permata yang ada dalam diri seseorang, hanya bisa dilihat dan dinilai jika kita mampu melihat ke kedalaman jiwa. Diperlukan kearifan untuk menjenguknya, dan itu butuh proses, wahai sobat mudaku. Kita tak bisa menilainya hanya dengan tutur kata dan sikap yang kita dengar dan lihat sekilas. Seringkali yang disangka emas ternyata loyang dan yang kita lihat sebagai loyang ternyata emas. Seorang yang berharap diterima sebagai murid berkata kepada Du Al-Nun, saya ingin bergabung dalam jalan kebenaran melebihi apapun di dunia ini. Dan inilah yang dikatakan Du Al-Nun kepadanya, kau boleh ikut serta dalam kafilah kami jika kau terima 2 hal lebih dulu. Yang pertama, kau harus melakukan hal-hal yang tak ingin kau lakukan. Kedua, kau tidak akan diizinkan melakukan hal-hal yang ingin kau lakukan. Ingin adalah apa yang berdiri di antara manusia dan jalan kebenaran. Kasih Tuhan tak berbatas. Suatu hari, Zunnun al-Misri hendak mencuci pakaian di tepi sungai Nil. Tiba-tiba ia melihat seekor kalajengking yang sangat besar. Binatang itu mendekati dirinya dan segera akan menyengatnya. Dihinggapi rasa cemas, Zunnun memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari cengkeraman hewan itu. Ketika itu pula, kalajengking itu membelok dan berjalan cepat menyusuri tepian sungai. Zunnun pun mengikuti di belakangnya. Tidak lama setelah itu, si kalajengking terus berjalan mendatangi pohon yang rindang dan berdaun banyak. Di bawahnya, berbaring seorang pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Si kalajengking datang mendekati pemuda itu. Zunnun merasa khawatir kalau kalajengking itu akan membunuh pemuda mabuk itu.
Zunun semakin terkejut ketika melihat di dekat pemuda itu terdapat seekor ular besar yang hendak menyerang pemuda itu pula. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan Zunun. Tiba-tiba kalajengking itu berkelahi melawan ular dan menyengat kepalanya. Ular itu pun tergeletak tak berkutik. Sesudah itu, kalajengking kembali ke sungai meninggalkan pemuda mabuk di bawah pohon. Zunun duduk di sisi pemuda itu dan melantunkan syair, "Wahai orang yang sedang terlelap, ketahuilah, Yang Maha Agung selalu menjaga dari setiap kekejian yang menimbulkan kesesatan. Mengapa si pemilik mata boleh sampai tertidur? Padahal mata itu dapat mendatangkan berbagai kenikmatan." Pemuda mabuk itu mendengar syair Zunun dan bangun dengan terperanjat kaget. Segera Zunun menceritakan kepadanya segala yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan Zunun, pemuda itu sadar betapa kasih sayang Allah sangat besar kepada hambanya. Bahkan kepada seorang pemabuk seperti dirinya, Allah masih memberikan perlindungan dan penjagaannya. Zunun mencari jalan. Suatu ketika Zunun bertanya, "Apakah keselamatan itu?" Orang tersebut menjawab, "Keselamatan ada dalam ketakwaan dan al-muraqabah, mengevaluasi diri." Selain itu, pinta Zunun seperti kurang puas. "Menyingkirlah dari makhluk dan jangan merasa tentram bersama mereka." Selain itu, pinta Zunun lagi, "Ketahuilah Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya. Maka Allah memberikan segelas minuman kecintaan. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa dahaga ketika minum, dan merasa segar ketika sedang haus." Lalu orang tersebut meninggalkan Zunun al-Misri dalam kedahagaan yang selalu mencari kesegaran cinta ilahi. Dialog Zunun ketika dengan Khalifah Baghdad. Zunun menundukkan muka sebentar lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yang menyembahnya dengan cara yang rahasia, tulus hanya karenanya. Kemudian Allah memuliakan mereka dengan balasan rasa syukur yang tulus pula. Mereka adalah orang-orang yang buku catatan amal baiknya kosong tanpa diisi oleh malaikat. Ketika buku tadi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengisinya dengan rahasia yang diberikan langsung pada mereka. Badan mereka adalah duniawi, tapi hati adalah samawi." Zunun tentang cinta. Tentang cinta ia berkata, "Katakan pada orang yang memperlihatkan kecintaannya pada Allah, katakan supaya ia berhati-hati, jangan sampai merendah pada selain Allah. Salah satu tanda orang yang cinta pada Allah adalah dia tidak punya kebutuhan pada selain Allah. Salah satu tanda orang yang cinta pada Allah adalah mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad dalam akhlak, perbuatan, perintah dan sunnah-sunnahnya. Pangkal dari jalan Islam ini ada pada 4 perkara, cinta pada yang agung, benci kepada yang fana, mengikuti pada Al-Quran yang diturunkan, dan takut akan tergelincir dalam kesesatan."